Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang masih setia mengikuti alur cerita film dari channel ini. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang masih fresh berjudul Best Served Cold, yang cerita pun diawali dengan dua sahabat bernama Gwen dan Moira, yang dimana mereka berdua berencana akan melakukan liburan bersama di sebuah negara bernama Chili, untuk mengikuti pesta minum anggur bersama pengunjung lainnya. Oke, game. Oke. Singkat cerita, mereka tiba di sana, yang acara tersebut berlangsung dengan meriah. Gwen sendiri tampaknya sangat menikmati pesta tersebut, dan merasa dirinya bisa menghabiskan masa mudanya itu dengan pria manapun yang ia suka tanpa halangan. Namun tampaknya Moira tak menyukai dengan cara berpikir Gwen, karena tujuan mereka berdua kemari hanya sekedar berpesta saja, mengingat Gwen sendiri sudah bertunangan dengan pacarnya bernama Marvin. Bahkan mereka berdua akan melangsungkan pernikahannya itu 2 bulan lagi. Tetapi Gwen tak menghiraukan soal itu, bahkan ketika Marvin mencoba menelponnya, Gwen justru tak menjawabnya. Melihat sahabatnya yang kini mulai mengkhianati tunangannya, Moira pun memilih tak menghiraukannya. Maka dari itulah, Gwen pun langsung menelpon Marvin, dan bermaksud untuk menunda pernikahan mereka sementara waktu, yang membuat Marvin hanya bisa terheran dengan sikap Gwen yang aneh tanpa kejelasan. Semua yang Gwen lakukan, hanya semata-mata agar dirinya bisa menikmati liburannya dengan bebas, tanpa harus terhalang dengan ikatan kasih sayangnya itu dengan Marvin. Tak hanya itu saja, kali ini mereka pun mulai melanjutkan destinasi liburan mereka ke sebuah villa, bersama dengan kawan-kawan lainnya bernama Daniel, Isabel, Joaquin, dan Felix. Setibanya di lokasi, mereka pun disambut oleh sang pemilik villa bernama Corazon dan istrinya Diona, yang sangat menanti kehadiran mereka semua, karena tujuan liburan mereka kemari berdasarkan rekomendasi dari Joaquin. Come to our little paradise. I own and manage this resort. For inviting us, sir. Come inside. Come on. Yeah, this is our first. Mereka tak ingin membuang-buang waktu begitu saja, sehingga mereka pun langsung bersama-sama berlanjut bersantai di pinggir pantai dengan riang gembira. Namun kegembiraan mereka pun dipantau oleh pasutri pemilik villa itu dengan penuh kengerian, yang tampaknya mereka sedang berencana melakukan sesuatu buruk pada mereka semua, dan kita nanti akan diperlihatkan kengerian apa itu. Malam pun tiba, saatnya mereka semua untuk menikmati makan malamnya, yang di sini Diona langsung menghidangkan mereka makanan secara berbeda-beda, seolah-olah dirinya tahu tentang selera kesukaan makanan mereka masing-masing. Di bad trip na. Wow. Serasa makan malam ini tak cukup puas, Gwen pun menikmati kesempatan liburan ini untuk mendekati Joaquin, bahwa dia baginya salah satu pria yang sangat ia kagumi dari tadi, dan Gwen juga mengaku dirinya saat ini sedang jomblo, dan mungkin dirinya bisa menjadi pilihan tepat bagi Joaquin. Moira sendiri hanya bisa geleng-geleng kepala, melihat sahabatnya yang tega berbuat selingkuh dari Marvin tunangannya sendiri. Joaquin sendiri tentu merespon rayuan maut dari Gwen, sehingga mereka pun memutuskan untuk melanjutkan hubungannya itu lagi, dengan saling beradu mekanik di dalam keromantisannya itu. Gwen pun sangat terkejut dengan Joaquin, yang tiba-tiba menggigit pundaknya, dan Joaquin pun meminta maaf atas ketidaksengajaannya itu, tetapi Gwen sendiri sudah terlanjur kesal dengan tindakannya itu. Joaquin pun hanya bisa menyesal dengan kelakuannya itu, dan ia pun kini menuju ke dapur untuk mencari sebotol bir untuk menenangkan pikirannya. Namun di sana ia sama sekali tak menemukannya, hingga dirinya pun tak sengaja memasuki sebuah ruangan aneh dan mengerikan, yang dimana ruangan itu terdapat beberapa benda-benda tajam, sekaligus beberapa potongan daging di sana. Estás buscando algo? Kemudian muncullah Diona menegurnya, dan Joaquin sendiri mengaku hanya sekedar mencari sesuatu yang bisa dirinya nikmati. Diona pun dengan senang hati akan membuatkan makanan untuknya. Namun tiba-tiba, dengan penuh kekejaman Diona menghabisi Joaquin tanpa rasa ampun. Meskipun Joaquin memohon untuk menghentikannya, dan memang mereka berdua merupakan keluarga psikopat, dan sudah merencanakan semua ini. Gwen sendiri yang sehabis ganti baju pun merasa heran, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi telah menghilang dari parkirannya.
Corazon pun menyalahkan Diona, yang lalai mengunci ruangan jagal mereka. Namun Diona menganggap hal itu sebagai pembukaan aksi dari dirinya saja, dan ia meminta suaminya untuk tetap bersama-sama menjalani alur rencananya ini dengan baik, tanpa ketahuan oleh mereka. Okay. Clean yourself up. Kemudian mereka berdua pun menghampiri Gwen yang terlihat kebingungan mencari Jo Quinn, dan Corazon pun mengatakan bahwa Jo Quinn tadi pamit pada dirinya untuk pergi karena ada urusan dengan mobilnya, dan akan kembali lagi kemari besok pagi. Kemudian Gwen bertemu dengan Moira, dan mengatakan tentang kepergian Jo Quinn. Tetapi dirinya sendiri justru merasa aneh melihat pasangan pemilik villa ini, seolah-olah ada hal buruk yang mereka berdua sembunyikan. Namun Moira menganggap Gwen hanya berlebihan saja, apalagi Gwen sendiri dari awal sangat antusias dengan liburannya ini, dan justru kini malah berpikiran negatif dengan hal ini. Your tendency to self-station, Gwen. Stop, okay? I'm sorry. Pagi pun tiba, yang kita pun langsung diperlihatkan dengan momen Daniel dan Isabel yang mengawali paginya dengan bercocok tanam bersama. Setelah itu, Isabel pun berencana akan berkeliling ke sekitar villa ini, untuk mengambil beberapa potret dengan kameranya, dan tentu pasutri psikopat itu yang melihatnya pun mulai merencanakan aksinya selanjutnya. Perjalanan Isabel sendiri pun telah memasuki hutan di dekat villanya, tetapi ia sendiri masih belum sadar dengan bahaya yang mengancamnya setelah ini. Beralih pada Gwen dan kawan-kawannya, yang saat ini tengah sedang bersiap-siap menikmati sarapannya, dan mereka juga masih heran dengan Jo Quinn yang belum kunjung kembali. Daniel sendiri pun juga mulai bingung dengan Isabel yang belum kunjung kembali dari jalan-jalannya. Maka dari itu, mereka bertiga pun bersama-sama mencoba mencari Isabel di sekitar villa. Diona yang melihat Gwen sedang sendirian pun mulai mengamati seluruh tubuh Gwen, dan sesekali menenangkannya, bahwa Gwen tak perlu khawatir berada di sini, karena ia dan suaminya berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik padanya, salah satunya dengan memberikan daging yang lezat untuknya. Gwen sendiri pun tak sengaja mengamati daging itu yang terdapat corak, yang mirip dengan corak tato milik Jo Quinn di pahanya. Gwen yang panik pun seketika itu juga melihat bercak darah di tanah, yang makin menambah kecurigaannya itu dengan pasutri tersebut. Sementara kawan-kawannya sendiri masih terus mencari keberadaan Isabel, hingga akhirnya mereka pun masuk ke dalam hutan. Corazon pun menghampiri Isabel yang terkapar, tetapi ketika ia akan membawa Isabel, terdengar teriakan dari Moira dan kawan-kawannya, sehingga ia pun terpaksa harus meninggalkannya. Tak lama mereka pun menemukan Isabel di sana, dan beruntungnya Isabel masih hidup. Di sisi lain, Gwen sendiri juga sedang berkelana di dalam hutan, dan bertepatan dengan itu, dirinya pun menemukan beberapa mobil yang tertutup oleh kain, salah satunya mobil mereka juga yang ada di sana. Bersamaan dengan itu Corazon pun juga mampir kemari, dan tampaknya dirinya menyadari seseorang yang berada di sini. Moira dan kawan-kawannya pun kembali ke villa tersebut membawa Isabel, dan Diona pun berpura-pura sedikit panik akan hal itu. Lalu disusul oleh Gwen yang juga datang menghampirinya, yang dirinya kini pun akhirnya mengetahui bahwa pasutri tersebut bukanlah orang yang baik, tetapi Gwen tak langsung mengatakan terang-terangan, sehingga ia pun mengajak Moira untuk pergi sejenak meninggalkan pasutri itu. Di sini Gwen mengatakan pada Moira bahwa tampaknya mereka semua dalam bahaya di sini, meskipun Moira masih tetap tak percaya dengan perkataannya. Yung van niya hindi dapat nandito yung... He never really left. Asan siya? Untuk membuktikannya, Gwen pun mengajaknya ke tempat mobil mereka tadi. Namun tak disangka, mobilnya itu telah menghilang dari tempatnya. Hal itu membuat Moira semakin tak mempercayai perkataan Gwen, dan menganggap Gwen saat ini sedang teler, sehingga Moira pun memarahi Gwen habis-habisan, karena mengacaukan liburan mereka. Nakikita mo ba? Tapos ngayon nagkakaganyan ka. Hindi ko nakikita, Gwen! Ah! I'm sorry. Beralih pada Daniel dan Isabel, yang mereka berdua pun sepakat untuk pulang, dan Daniel akan segera membawa Isabel ke rumah sakit. Saat akan mengemasi barang-barangnya, Diona pun mampir ke kamarnya, dan membujuk Daniel untuk tak pergi, karena dirinya bisa mengobati luka Isabel di sini.
Tetapi Daniel menolaknya, karena dirinya tak ingin Isabel terjadi apa-apa di sini. You realize we're a third world country. Gwen langsung menuju ke kamar Daniel dan Isabel untuk mencari mereka. Tetapi setelah diperiksa, tak ada satupun mereka di dalam. Karena mereka berdua saat ini dibawa oleh Corazon ke ruang jagalnya, yang mereka berdua akan menjadi stok makanan mereka sehari-harinya. Entonces espera. Un desastre. Tus amigos. Sementara itu, Diona sendiri sedang membuat jus jeruk yang telah dicampuri oleh obat bius, dan untungnya hal itu tak ketahuan oleh Felix yang melihatnya. Gwen sendiri kembali menghampiri Moira, menginformasikan Daniel dan Isabel telah menghilang dari kamarnya. Dari hal itu, membuat Moira pun juga makin lama mulai merasa janggal atas hilangnya teman-temannya, sehingga Moira pun mencoba mempercayai apa yang dikatakan oleh Gwen. Kemudian Diona dan Felix pun datang membawakan jus jeruk pada mereka berdua, dan Moira pun tanpa basa-basi langsung meminumnya. Namun Gwen yang kini mulai mencurigai Diona pun menolak pemberian jus itu, dan menyuruh Diona untuk meminumnya terlebih dahulu. Diona pun beralasan, jika dirinya sudah meminumnya, dan Gwen pun langsung menuduh Diona dan Corazon sebagai pelaku hilangnya teman-temannya. Karena tak ada pilihan lain lagi, Diona pun langsung akhirnya menunjukkan jati dirinya itu padanya. Diona pun melaporkan pada Corazon tentang Gwen yang telah mengetahui identitas mereka, sehingga Corazon pun langsung turun tangan untuk memburunya. Sementara itu, terdapat sebuah fakta, bahwa ternyata Felix sendiri diam-diam telah bekerja sama dengan pasutri psikopat tersebut, dan kini ia membantu Diona membawakan Moira ke ruangan jagalnya, yang dimana pasutri tersebut berencana akan mencincang abis Moira, yang pastinya akan mereka jadikan stok makanan mereka sehari-harinya. Daniel dan Isabel sendiri kini mulai pasrah dengan keadaannya yang tak mungkin selamat. Dengan berat hati, Isabel pun mengambil jamur beracun yang ia temukan, bermaksud akan meracuni tubuhnya bersama dengan Daniel. Lalu Diona pun menghampiri mereka, dan ia pun benar-benar langsung murka, melihat mangsanya telah mati keracunan. Gwen sendiri yang masih terus berlari, dan tak sengaja mendengar teriakan Moira dari dalam suatu ruangan. Gwen pun langsung menghampiri asal suara itu, yang akhirnya ia pun kembali dipertemukan oleh Moira, dan kini mereka telah menyadari sosok pasutri itu yang psikopat dan konobil. Belum sempat Gwen membawa Moira pergi, Diona pun kembali menghampiri ruangan itu, yang dimana dirinya pun bermaksud untuk melakukan perenggangan tubuh Moira, agar dagingnya lebih lunak untuk disantap. Melihat sahabatnya sedang menderita, Gwen pun tak tinggal diam untuk melakukan perlawanan. Di kesempatan ini, mereka berdua pun segera lari meninggalkannya, lalu menuju ke dapur untuk mengambil pisau, sebagai pertahanannya. Di saat itu, mereka pun bertemu dengan Felix, tanpa sadar jika Felix kini berada di pihak pasutri itu. Tetapi Gwen sendiri baru menyadari tentang keanehan pada Felix, yang sebelumnya ia melihat Felix juga tak meminum jusnya tadi. You were not there when I... Na binigay ng babaeng yun, pero hindi ka uminom! Di saat itu juga, terdengar suara Corazon dari walkie-talkie milik Felix, sehingga kebusukan Felix juga makin terungkap. Fighting for your life! Akhirnya Felix pun mengakui kesalahannya, bahwa semua perjalanan ini sudah bagian rencananya, yang ia sampaikan langsung melalui Jokuin. Mereka berdua pun kembali melanjutkan pelariannya,
dan duo psikopat itu pun langsung mengejarnya. Di persembunyiannya, Moira sempat bertanya pada Gwen, mengapa dia masih berjuang menyelamatkannya, di saat dirinya dari awal selalu tak mempercayai perkataannya. Bagi Gwen, Moira tetap sahabatnya yang ia sayangi, dan ia berjanji akan selalu ada bersamanya. Di persembunyiannya itu, terdengar suara Corazon dan Felix, yang terus berteriak memanggil mereka, bahwa keberadaan mereka di sini sangat bermanfaat bagi diri mereka, yang semua ini bagian dari budaya leluhur nenek moyang mereka untuk bertahan hidup, dengan memangsa sesama manusia yang paling lemah, sebagai pembuktian untuk menjadi manusia paling terkuat di rasnya. Pinagod niyo akong dalawa! Di pertarungan yang sengit ini, Moira menemukan jamur beracun di sana, dan langsung menyosor jamur tersebut ke mulut Felix, yang membuat racun tersebut perlahan-lahan mulai bereaksi pada tubuhnya. Sementara Gwen sendiri yang juga sedang terdesak oleh Corazon pun berusaha membalikkan keadaan, dan berhasil melukai mata Corazon hingga buta. Lalu ia melihat jebakan kayu di dekatnya, dan Gwen pun menarik tali tersebut. Dengan ini, akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi duo psikopat tersebut. Namun tak selesai begitu saja, karena Diona sendiri ternyata masih hidup, dan ia pun datang pada mereka dengan dua pisau jagalnya, dan duel antar mereka pun dimulai. Duel itu pun akhirnya kembali dimenangkan oleh Gwen dan Miora, dan bisa dikatakan mereka telah resmi menghabisi lawan-lawannya. Singkat waktu, villa ini kini dikelola oleh Gwen dan Moira, dan mereka pun dengan sengaja menyajikan daging dari para psikopat itu pada para tamu di sini, dan mereka pun menyantapnya dengan lahap, bagaikan kucing yang kelaparan. Namun tiba-tiba, mereka semua pun merasa mual di perutnya, yang ternyata makanan tersebut telah diberi racun oleh mereka berdua, sehingga mereka semua pun matoi secara berjamaah. Dan film pun diakhiri dengan kepergian mereka dari villa ini, sebagai penutup dari akhir dari kekejaman pasutri yang dialami mereka. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Best Served Cool. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.